Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mahasiswa STT Karisma Bandung di sini akan membahas sedikit tentang sejarah filsafat zaman sekarang dalam aliran pragmatisme yang kami pelajari di dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen, dan dosen pengampunya adalah Bapak Juniho Simanjuntak. Kami dari kelompok 1 dengan saya Marta Siburian. Shalom semuanya, nama saya Riri Ranasari Warubu. Saya Gloria dari Prodi PLK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah-sejarah pragmatisme. Pengertian pragmatisme itu sendiri, pragmatisme merupakan suatu aliran pemikiran yang semakin berkembang di abad ke-20. Pengaruh pragmatisme ini menyebar ke berbagai ranah seperti misalnya agama, pendidikan, sosial budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Pragmatisme ialah aliran pemikiran yang menekankan konsekuensi dan kegunaan praktis. Pragmatisme dalam anggapan populer dipahami sebagai aliran yang menyatakan bahwa suatu tindakan bernilai pada apabila memberi keuntungan secara cepat. Karakteristik pragmatisme ialah kemampuan untuk dapat diterapkan dalam praktek atau bekerja paling efektif. Prinsip ini yang kemudian menentukan kebenaran suatu pernyataan, tindakan, atau penilaian. Kelahiran pragmatisme salah satunya distimulus oleh teori evolusi Darwin. Secara sosiologis, pragmatisme dianggap sebagai kristalisasi keyakinan hidup masyarakat Amerika. Pragmatisme merupakan hasil pemahaman dan interpretasi pengalaman hidup para perintis bangsa Amerika yang datang dari Eropa. Para perintis tersebut memandang kehidupan Amerika sebagai perjuangan hidup, wadah belajar, dan bekerja keras usaha untuk menyesuaikan diri di wilayah baru. Pragmatisme dari klasik kontemporer. Di sini dikatakan bahwa pragmatisme pada mulanya diambil dari istilah yang diberikan Immanuel Kant, filsuf kelahiran Jerman abad ke-18. Kant menyebut keyakinan pragmatisme yang berarti keyakinan yang membawa kita pada suatu tujuan tertentu. Di sini juga akan saya kasih tahu ada berbagai pengaruh pragmatisme. Yang pertama saya akan bahas pragmatisme dan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial merupakan gejala yang selalu hadir dalam sejarah masyarakat dunia. Budaya merupakan perwujudan dan keberadaan dan keutuhan manusia. Budaya menjadi semata mengabdi pada kepentingan modal ekonomi. Budaya menganggungkan keuntungan modal ekonomi ini juga tidak lepas dari meluasnya cara berpikir pragmatis yang populer. Budaya dalam kerangka pemikiran pragmatis populer bukanlah budaya memiliki prinsip universal yang mengatur. Setiap budaya memiliki prinsip yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Semua tergantung dari kegunaan praktis masing-masing budaya. Perubahan sosial bertambah cepat didorong oleh teknologi yang tiada habisnya mengempur manusia di zaman modern. Di sini ada 2 dekade terakhir ini dapat dirasakan demikian cepatnya teknologi, komunikasi, dan transportasi berkembang. Kini semua dimensi kehidupan dapat berjalan dengan mudah dan dengan sangat cepat. Tapi kemudahan dan kecepatan yang biasa didapatkan membuat manusia enggan untuk menunggu lama. Refleksi dianggap tidak berguna dan memperlambat proses. Kapasitas manusia untuk berefleksi atas apa yang dijalani telah ditinggalkan. Yang kedua adalah pragmatis dan etika. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai nilai dari tindakan manusia. Salah satu ciri khas pemikiran pragmatis ialah tidak mempertanyakan hal-hal yang bersifat normatif seperti apa itu kebaikan yang sejati atau apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kaum pragmatis justru ingin mengakhiri perdebatan-perdebatan yang metafisik. Di sini juga saya akan memberitahukan apa sih tujuan pendidikan dalam pragmatisme. Sebenarnya tidak ada tujuan khusus yang dapat ditentukan sebelumnya dan berlaku baik dan benar untuk semua anak sepanjang waktu, tempat, dan situasi.
Tujuannya adalah memandu anak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan di bidang akademik agar mereka tumbuh dan mengembangkan cara-cara untuk mencapai kehidupan yang lebih bahagia. Memberi panduan pada anak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan di bidang akademik agar mereka tumbuh dan mengembangkan cara untuk mencapai kehidupan yang lebih berhasil dan yang lebih menyenangkan. Terus yang terakhir yang saya jelaskan adalah apa sih keselarasan pragmatisme dengan kurikulum? Kurikulum sebagai pengalaman murid. Semua tentang pengalaman yang akan dimiliki para siswa pendidikan merupakan rekonstruksi pengalaman terus-menerus. Pendidikan sebagai proses pertumbuhan dalam aktivitas pendidikan, karena pendidikan adalah proses sosial. Kita akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh aliran pragmatisme. Yang pertama adalah William James pada tahun 1842 sampai 1910, di mana William James adalah ahli filsafat Harvard University, menentang strukturalisme yang menyatakan pengetahuan tidak mewujudkan kesatuan lahiriah. Ia menyatakan bahwa pengetahuan adalah suatu transaksional, bersumber dari kehidupan manusia, dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada selanjutnya. Reality is the sum total of what we experience. Pengetahuan terkait dengan pengalaman seseorang dengan dunia lingkungannya. Menolak adanya kebenaran yang mutlak, tetap, dan berlaku umum. Menurut James, kebenaran selalu berubah dan diperbaharui oleh pengalaman yang dialami seseorang. William James menyebutnya dengan fungsionalisme, eksperimentalisme, atau instrumentalisme. Yang kedua adalah Charles Sanders Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Charles Sanders Peirce merupakan salah satu murid dari William James. Dia memberikan aksentuasi pragmatisme dalam relativisme dan kontribusi pragmatisme berbentuk a priori truth. Dia adalah pendiri pragmatisme Amerika, dijuluki Peirce Pragmatism, untuk membedakan pandangan-pandangannya dari orang lain yang berlabel pragmatisme lainnya. Peirce adalah seorang ahli teori logika, bahasa, komunikasi, dan teori umum tanda-tanda atau semiotik. Peirce adalah seorang ahli logika dan matematikawan yang luar biasa produktif. Dia juga menyusun teori pengembangan sistem, evolusi psikofisik, dan metafisika monistik. Yang ketiga ada John Dewey. John Dewey adalah ahli filsafat, ahli pendidikan, dan bapak aliran progresivisme, termasuk juga dalam aliran pragmatisme, filsafat, pendidikannya, dan mempengaruhi dunia pendidikan modern. Dia meraih gelar PhD dari Johns Hopkins University pada tahun 1884. Dewey profesor pada Chicago University dan Columbia University. Ia mendapatkan tahun 1905. John Dewey menjadi Presiden American Philosophical Association. Dia mengembangkan filsafat instrumentalisme dengan menggabungkan pragmatisme dengan doktrin-doktrin materialistik. Yang keempat ada Herakleitos. Herakleitos ia menyatakan bahwa tiada yang betul, ada semuanya menjadi perubahan, adalah prinsip utama realitas. Realitas dilukiskan seperti sungai yang terus mengalir deras. Seseorang tidak akan turun kedua kalinya dalam arus sungai yang sama. Realitas selalu ada dalam suatu proses bagaimana yang telah diyakini. Saudara yang terkasih, di sini juga saya akan menjelaskan pengaruh daripada aliran pragmatisme terhadap agama. Agama dalam pemikiran pragmatisme bukanlah teori-teori teologi, melainkan apakah keyakinan kita itu terbukti benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi kaum pragmatis, hipotesis tentang Tuhan benar jika hipotesis tersebut bekerja secara memuaskan. Yang dimaksud daripada hipotesis adalah jawaban sementara daripada masalah yang masih bersifat praduga yang harus dibuktikan kebenarannya. Bagi kaum pragmatis seperti William James berkata bahwa apapun pilihan keyakinan seseorang harus selalu diletakkan dalam kerangka apakah keyakinan tersebut membawa konsekuensi kegunaan dan konsekuensi kepuasan terhadap diri masing-masing. Di sini juga diberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jenis agama apapun bergantung pada kebutuhan hidupnya. Kerangka hidup pragmatis
dalam hidup keagamaan membawa dua hal, yaitu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, hal yang baiknya adalah apabila cara berpikir pragmatisme diartikan sebagai agama yang harus membawa perubahan dalam pengalaman hidup seseorang menuju ke arah yang lebih baik. Keyakinan dan perbuatan tidak berlaku di dalam nalar pragmatisme ini. Perang dan kebencian antar agama seharusnya tidak terjadi bila agama dihayati sebagai yang membawa perubahan dalam hidup masing-masing. Namun, kerangka pikir pragmatisme dapat membawa hal buruk apabila kegunaannya hanya semata sesempit kebergunaan praktis dan kepuasan diri. Nalar pragmatisme mengenai agama mengalami kendala dengan munculnya pertanyaan, apakah jika terjadi kejahatan atau hal buruk menimpa kita, maka kita akan meninggalkan agama yang kita yakini? Nah, keyakinan kemudian menjadi usang karena tidak membawa pada kegunaan dan kepuasan. Di sini kelompok kami membuat perbandingan antara filsafat zaman sekarang, yaitu aliran pragmatisme, dengan nilai kekristenan atau berdasarkan Alkitab. Yang pertama yaitu menurut pragmatisme bahwa kebenaran adalah apa yang berguna dan berhasil. Di dalam Alkitab atau kekristenan, kebenaran itu adalah firman Tuhan. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 17. Dan yang kedua adalah tidak ada kebenaran yang tidak berubah menurut pragmatisme. Sedangkan menurut kekristenan atau Alkitab yaitu terdapat kebenaran mutlak atau firman Tuhan itu kekal dan mutlak. Itu tertulis di dalam Yohanes 6 ayat 68. Yang ketiga yaitu realitas tentang kebenaran, kenyataan, kebaikan dan keburukan adalah relatif, semuanya harus dibuktikan berdasarkan pengalaman manusia. Itu menurut aliran pragmatisme. Sedangkan menurut Alkitab kita yaitu realitas tentang kebenaran, kenyataan, kebaikan dan keburukan adalah mutlak. Iman akan kebenaran dan keselamatan. Itu tertulis di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Saudara yang kekasih, Alkitab kita juga menyatakan bahwa ada kemenangan atas siasat dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menaklukkannya pada Kristus. Kemenangan itu adalah kemenangan akan worldview atau pandangan hidup. Itu tertulis di dalam kitab 2 Korintus 10 ayat 5. Dan Alkitab dalam bagian-bagian firman Tuhan menyatakan agar kita memiliki worldview kekristenan agar kita tidak tersesat. Nah, di dalam kitab Kolose 2 ayat 8 berkata bahwa hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18 berkata bahwa tetapi kamu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.